Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maupun yang di rumah dalam ibadah kebaktian rumah tangga melalui live streaming kita pada malam hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi kita mulai. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat 10. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Kita nyanyikan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Dua. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita habiskan ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini dengan berkata di dalam hati kita masing-masing, ibadah rumah tangga yang kita lakukan pada malam hari ini, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 144A. 144A. Suara Yesus ku dengar, suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Dua. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhan
hayat dan hidup dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan pada malam hari ini, kami akan mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengar, dan urapi tempat ini Tuhan, agar dengan sungguh kami mendengar firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar masuk, tertanam, terpelihara di hati pikiran kami, terwujud dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak Tuhan telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Allah dan memelihara firman itu di dalam hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman yang kita dengar ini, saya mengambil temanya adalah mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah mengalami atau sedang mengalami atau akan mengalami adalah kegagalan dalam keluarga. Bisa juga terjadi kegagalan dalam pendidikan atau kegagalan dalam kesehatan, kegagalan dalam ekonomi atau pekerjaan, kegagalan dalam pelayanan ataupun kegagalan dalam rohani kita. Bapak Ibu Saudara,
inilah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang, apakah kita pernah gagal? Atau apakah kita sekarang sedang gagal? Atau pernah kita lalu adalah gagal? Atau kita akan gagal pada masa akan datang? Tapi biasanya orang pasti menjawab, saya tidak tahu. Nah, inilah yang sering terjadi. Kita lihat bahwa kalau dipertanyakan sering mengatakan saya tidak tahu. Padahal semua manusia pasti pernah gagal. Atau mungkin pada saat ini gagal. Atau mungkin juga pada saat akan datang bisa mengalami kegagalan. Simon Petrus juga demikian dengan kawan-kawannya. Walaupun mereka adalah ahli atau sudah pekerjaan mereka menjala ikan, tapi pada saat itu, pada malam hari itu, mereka mengalami kegagalan. Tetapi tidak hanya mereka mengalami kegagalan, tetapi mereka juga mengalami keberhasilan. Kenapa Simon dengan kawan-kawannya mereka pernah gagal, tapi mereka mengalami keberhasilan? Mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Nah, kenapa? Ini yang mungkin yang perlu harus kita coba renungkan pada malam hari ini. Ada 4 hal yang kita melihat. Kenapa Simon Petrus dengan kawan-kawannya yang gagal total, tetapi bisa menjadi berhasil, mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah, berhasil yang sangat besar. Ada 4 hal. Yang pertama, penyebabnya adalah mereka sadar. Yang kedua, mereka berpengharapan. Dan yang ketiga, mereka taat akan firman. Dan yang keempat, mereka mempunyai motivasi yang murni. Ada 4 hal yang kita mau coba lihat, bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayatnya yang kelima, dia katakan begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang pertama, kenapa Simon Petrus dan kawan-kawan berhasil dari kegagalannya, mengubah kegagalan menjadi berhasil? Yang pertama, mereka sadar dan mereka mengakui kegagalannya. Mereka mengakui pada Yesus. Dia katakan tadi, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mereka sadar dan mereka mengungkapkan kegagalannya, mengakui kegagalannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengubah, salah satu yang paling penting untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, menjadi berkat, adalah kesadaran. Sadar atau terbangun atau hidup dan mengakuinya di hadapan Allah. Jadi hidup dan mengakuinya. Makanya firman Tuhan mengatakan, aku datang, iblis datang adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka menjadi hidup dan berkelimpahan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara harus hidup. Jadi kalau kita mau mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan, yang pertama kita harus sadar. Kita harus terbangun. Kita harus bangun. Kita harus hidup dan mengakuinya. Bapak Ibu Saudara, katanya pengakuan adalah awal dari keberhasilan. Pengakuan adalah awal dari keberhasilan. Tetapi sayangnya banyak manusia lebih condong tidak mengakui
dan mencari alasan-alasan yang mendukung kegagalannya. Inilah yang kita lihat kadang-kadang, kenapa kita tidak berhasil, kenapa tidak berubah kegagalan. Karena kita lebih condong untuk tidak mengakui kegagalan kita. Atau malah kita mencari yang mendukung kegagalan kita. Atau kita bisa mencari kelemahan-kelemahan orang lain supaya seolah-olah orang lain juga gagal. Saya juga gagal tidak menjadi masalah. Nah, bukan kita akui kegagalan kita, tapi kita tidak mengakui dan malah mencari kelemahan-kelemahan orang atau mencari dukungan. Kira-kira apa yang bisa saya ungkapkan seolah-olah saya tidak gagal. Padahal kita lihat daripada kenapa Simon bisa berhasil mengubah dari kegagalan keberhasilan, mereka ungkapkan dengan secara terus terang kepada Yesus. Mereka sudah gagal, walaupun mereka ahli dalam mencari ikan, yang menangkap ikan, tetapi mereka mengakui secara terus terang kegagalan mereka. Inilah yang membuat Simon Petrus bisa berubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Sehingga apabila kita tidak mau sadar, tidak mau mengakui, sehingga tidak pernah berubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Inilah yang kita lihat, banyak kita manusia tidak berubah dari kegagalan menjadi keberhasilan karena tidak mengakui, tidak mau terus terang. Kenapa tidak mau? Karena kita tidak sadar sebenarnya kita pernah gagal, sedang gagal, atau bisa saja akan datang kita akan gagal. Tapi yang penting kita mau mengakuinya, khususnya juga kepada Tuhan. Kita tidak perlu harus mencari pendukungnya, atau tidak perlu melihat orang lain, kegagalan orang lain supaya seolah-olah orang lain juga gagal, saya juga gagal, nggak apa-apa. Nah, padahal yang penting bagaimana kita secara pribadi, secara keluarga, bagaimana kita supaya mengubah. Mungkin ada orang berkata kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Awal dari keberhasilan. Jadi kalaupun kita gagal, sebenarnya kita tidak perlu harus mencari-cari kelemahan orang lain. Kita mari mengakuinya karena itu awal. Pengakuan tadi dikatakan adalah awal dari keberhasilan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan? Simon Petrus dan kawan-kawannya, mereka sadar dan mereka mengakui kegagalan mereka dan mengungkapkan itu kepada Tuhan. Inilah yang pertama, bagaimana Simon Petrus bisa berhasil. Yang kedua, kita lihat tadi di ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang kedua, Simon Petrus dengan kawan-kawan, kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka berpengharapan. Mereka berpengharapan. Walaupun mereka sudah gagal. Mereka sebenarnya ahli. Mereka sudah terbiasa menangkap ikan. Tapi pada hari itu semalam-malaman, artinya beberapa malam, mereka tidak dapat. Mereka sangat gagal. Biasanya banyak orang setelah gagal, mereka sudah putus asa. Tidak ada lagi berusaha. Tetapi kita melihat Simon Petrus dengan kawan-kawan, mereka punya berpengharapan. Karena mereka berpikir hari ini kami gagal, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kegagalan orang-orang yang berpengharapan. Jadi mereka berpengharapan. Karena itu terbukti mereka membasuh jalannya, membersihkan semua jalan. Jala-jala yang koyak mereka semua kembali perbaikin. Itulah membuktikan bahwa mereka berpengharapan dengan harapan bahwa pada suatu ketika mereka akan kembali bisa menangkap ikan dan mereka akan berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, dia tidak putus asa, tidak berhenti
Mereka tidak peduli, tidak diam, dan tidak mau tahu. Tapi mereka berusaha, berpengharapan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai, pasti pada suatu ketika, tepat pada waktunya, Tuhan akan memberkati, juga akan memberikan keberhasilan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, akan memberikan jalan keluar. Allah tidak mau anak-anaknya gagal dan berhenti. Demikian juga kita lihat pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia gagal sampai ke tanah Kanaan. Tapi apakah Tuhan berhenti? Dia tidak berhenti. Dia memakai lagi Yosua untuk memimpin bangsa itu sampai dengan ke tanah Kanaan dan berhasil. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak mau gagal, tidak berhenti di dalam kegagalannya, tidak mau diam, tetapi dia berpengharapan. Demikian kita Bapak Ibu Saudara semua dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam keluarga kita ada gagal, dalam pendidikan ada gagal, dalam kesehatan ada gagal, dalam pekerjaan kita ada gagal, dalam pelayanan, dalam rohani kita ada gagal. Tetapi kita harus berpengharapan. Pada suatu ketika Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang akan lebih berhasil. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa Simon Petrus dengan kawan-kawan bisa mengubah dari kegagalannya menjadi berhasil, menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa? Kita lihat di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa Simon Petrus dan kawan-kawannya adalah berhasil mengubah kegagalan menjadi keberhasilan? Karena mereka taat akan firman Tuhan, taat akan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga, padahal mereka sudah melakukannya, sudah gagal. Tapi Yesus bertolak ke dalam bawa perahunya. Mereka sebenarnya berpikir, kenapa harus ke dalam? Karena ikan biasanya banyak di pinggir-pinggir. Jarang ikan di tengah. Tapi Tuhan Yesus kata bertolak ke dalam. Nah, tapi mereka tidak menyangkal itu. Hanya mereka berkata, kami sudah semalam-malaman tapi kami tidak dapat. Tapi kata Yesus, bawa perahu, dan mereka taat. Mereka taat. Nah, dan tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara biasanya menebarkan jala ke sebelah kiri. Tapi Tuhan Yesus katakan tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Tapi mereka juga taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita berhasil dari kegagalan menjadi berhasil menerima berkat-berkat Tuhan, taat akan firman. Jadi kita harus benar-benar taat. Apa yang Tuhan katakan sesuai dalam firman Tuhan, mari kita lakukan. Maka keberhasilan itu akan menunggu. Demikian kita lihat daripada Simon Petrus dengan teman-temannya. Tetapi kenapa banyak orang dia rajin ke gereja, rajin membaca firman, rajin berdiskusi tentang firman, tapi kadang-kadang tidak ada yang dilakukan. Itu yang dikatakan iman yang mati atau iman yang kosong. Tak ada yang dilakukan. Hanya minggu datang ke gereja, setelah hari Minggu tidak ada yang dilakukan. Ada 3 penyebab kenapa orang tidak taat akan firman. Yang pertama, karena kita sering melihat latar belakang kegagalan kita. Ini yang pertama. Karena kita melihat latar ke belakang kita melihat ke belakang. Karena dulu kita gagal, sekarang kita gagal. Kita pun merasa kalau saya lakukan pun paling sama.
Sehingga akibat daripada latar belakang kita tidak lagi mau melakukannya. Akhirnya itu tadi, kita menjadi orang Kristen yang beriman tapi mati, kosong. Tidak ada yang kita lakukan apa-apa. Ya, hari Minggu betul datang ke gereja, kita betul-betul baca firman, tapi setelah itu tidak ada yang kita lakukan. Ya, pelayanan apapun, melayani keluarga pun tidak, melayani keluarga besar pun tidak, apalagi melayani orang lain. Nah, ini yang akibatnya, itu yang dikatakan bahwa kita tidak taat. Ya, karena apa? Karena sering melihat latar belakang kegagalan-kegagalan, dan sering kita berkata, tidak mungkin aku berhasil. Tidak mungkin lagi aku berhasil. Ya cukuplah seperti ini aja. Ya, karena apa? Itu tadi. Karena kita tidak taat. Karena kita melihat latar belakang kita, melihat pengalaman kita yang lalu, sehingga kita anggap ke depan juga akan seperti itu. Tapi Simon Petrus tidak seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya dia bisa bikin alasan. Ya, nggak mungkin ada ikan di tengah laut. Biasanya menurut pengalaman. Ya, nah, nggak mungkin menjala ke sebelah kanan. Biasanya harus ke sebelah kiri. Tapi mereka tidak katakan itu. Ya, latar belakangnya tidak mereka lihat, tapi Tuhan melihat, menyuruh seperti itu, dan Simon Petrus taat melakukan firman itu. Oleh karenanya maka mereka besar. Yang kedua, kenapa orang banyak tidak taat? Karena kita melihat kemampuan kita sendiri. Ya, kita lebih sering tertuju kepada kemampuan kita. Ya, sering kita melihat, apalah daya saya, apa yang bisa saya lakukan. Ya, inilah yang bisa saya lakukan. Jadi kita lihat, saya sudah nggak bisa apa-apa, ya beginilah. Nah, kita melihat kemampuan kita. Ya, nah, demikian Simon Petrus, mereka nggak melihat. Yang kami sudah ahlinya, kami sudah lakukan, nggak bisa. Memang Simon Petrus katakan, guru, kami sudah semalam-malaman, kami tidak dapat apa-apa. Ya, tapi oleh karena kau yang menyuruh, kami juga akan menebarkan jala kami. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita melihat kemampuan kita, apalah daya saya, apalah yang bisa saya. Ya, pendidikan saya tidak tinggi, pengalaman saya tidak ada, dan lain-lain. Tapi dia tidak melihat itu. Ya, mereka taat. Simon Petrus mereka taat, dan begitulah kita juga. Kalaupun kita hidup dalam kegagalan, pendidikan gagal, dalam keluarga gagal, dalam kesehatan mungkin kita gagal, ya, dalam pelayanan, dalam rohani kita gagal. Tapi kita ingat, jangan melihat kemampuan kita sendiri, ya. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau. Ya, kalau kita mau, maka di sanalah nanti Tuhan akan memberkati sehingga kita akan berhasil. Jadi Tuhan tidak butuh orang-orang yang mampu, tapi Tuhan butuh orang-orang yang punya kemauan, mau melakukan. Simon Petrus, mereka mau melakukan. Ya, mau melakukan. Walaupun mereka berpikir nggak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang tidak taat akan firman? Kita sering mendengar bisikan iblis atau bisikan orang lain. Kenapa sering kita hanya datang beribadah, ya, ibadah liturgis, tapi kita tidak pernah melakukan ibadah aktual? Karena kita terlampau mendengar bisikan-bisikan iblis atau bisikan-bisikan orang lain. Ngapain kita mengurusi keluarga besar kita? Ngapain kita mengurusi orang lain? Ya, nah, karena sering mendengar ya, kadang-kadang di sanalah yang membuat kita akhirnya tidak melakukan sesuatu, oleh karena mendengar bisikan-bisikan iblis atau lebih mendengar orang lain daripada mendengar bisikan Tuhan. Jadi 3 hal yang menyebabkan bahwa kita sering tidak taat akan firman. Kita melihat latar belakang kehidupan kita melihat kemampuan kita sendiri. Kita lebih banyak mendengarkan bisikan iblis atau bisikan orang lain, sehingga kita tidak taat. Yang berakibat kita tidak bisa berubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Tapi Simon Petrus menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang taat
akan Tuhan dan mereka mau melakukannya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, mari kita lihat ayatnya yang ketujuh dikatakan begini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa mengubah gagal menjadi berhasil? Allah tergantung kepada motivasi di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sendiri melihat sampai ke dalam hati kita, motivasi kita, di dalam hidup kita. Tuhan lihat, apakah motivasi kita melakukan sesuatu itu adalah untuk Tuhan, atau untuk diri sendiri, atau untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan bisa lihat. Jadi banyak kadang-kadang saya sudah melakukan ini Tuhan, tapi kenapa tidak berhasil? Ya karena Tuhan lihat motivasi kita. Motivasi kita yang di dalam sekali Tuhan melihat. Jadi itu juga lah yang Tuhan lihat kepada Simon dan kawan-kawannya. Kenapa mereka bisa berhasil, bisa mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan? Karena motivasi di dalam hatinya adalah motivasi yang benar kepada Tuhan. Itu tadi kita lihat. Nah, di mana yang bisa kita lihat motivasinya? Nah, Tuhan melihatnya adalah pada waktu mereka menarik jala itu, ikannya banyak, Simon memanggil teman-temannya. Ya, untuk mari bersama-sama, saya mendapatkan banyak berkat. Mari kita sama-sama menikmati berkat yang sudah kita dapatkan. Nah, situ kelihatan motivasi daripada Simon dan kawan-kawannya memang motivasi mengasihi. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk kepentingan pribadinya. Ya. Nah, tetapi adalah untuk kepentingan untuk mengasihi orang lain. Ini yang Tuhan lihat. Kenapa bisa berubah dari kegagalan menjadi keberhasilan? Motivasinya kita lihat. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Di ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala